Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Rizka. Kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia di tema 2, subtema 2 dan 3. Materinya tentang kalimat efektif dan kata baku. Disimak dengan baik ya. Menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar menuliskan informasi penting yang terdapat dalam suatu teks, yaitu dengan menggunakan kata tanya. Nah, informasi yang telah kita peroleh tersebut sebaiknya ditulis dengan menggunakan kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan menggunakan kata yang sesuai. Kalimat efektif memiliki susunan yang berurutan, yaitu terdiri dari subjek disingkat S, predikat atau P, objek atau O, dan keterangan atau K. Kita bahas satu persatu ya mengenai SPOK tersebut. Yang pertama, subjek. Subjek artinya orang yang melakukan pekerjaan tertentu dalam kalimat. Subjek tidak hanya berupa orang, subjek juga dapat berupa kata benda, hewan, dan tumbuhan. Jadi intinya subjek itu pelakunya. Yang kedua, predikat. Artinya tindakan yang dilakukan oleh subjek dalam kalimat atau kegiatannya ya. Yang ketiga, objek. Sesuatu yang berdasarkan pada aktivitas subjek. Yang keempat, keterangan atau biasa disingkat K. Artinya penjelasan di mana, kapan, dan bagaimana suatu peristiwa terjadi dalam kalimat. Nah, kita bahas contoh kalimat efektif. Di sini kalimatnya, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Kalimat ini, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta merupakan subjek atau pelakunya. Memproklamasikan itu predikat atau kegiatannya. Nah, memproklamasikan apa? Kemerdekaan Indonesia, yaitu objeknya. Di Jakarta, keterangan tempat. Contoh yang kedua, TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dan Rakyat melancarkan serangan ke markas sekutu. Subjeknya adalah TKR dan rakyat. Predikatnya atau kegiatannya melancarkan. Objeknya serangan. Ke markas sekutu, keterangan. Bisa dipahami sampai sini? Berikutnya, melengkapi peta pikiran dengan kalimat efektif. Peta pikiran dapat membuatmu lebih mudah mengingat informasi penting dari suatu teks yang telah kamu baca. Saat membuat peta pikiran, sebaiknya menggunakan kalimat efektif. Nah, contohnya, bacalah teks bacaan yang berjudul Pertempuran Ambarawa di buku tema 2 halaman 65-66. Setelah dibaca, di situ ada instruksi untuk melengkapi peta pikiran dengan menggunakan kalimat efektif. Nah, ini salah satu contoh alternatif jawabannya. Ya, dari bacaan yang berjudul Pertempuran Ambarawa, untuk kata tanya apa? Bisa seperti ini. Pertempuran antara rakyat Indonesia melawan pasukan sekutu di Ambarawa, Jawa Tengah. Untuk kata tanya di mana? Pertempuran Ambarawa terjadi di Ambarawa, Jawa Tengah. Untuk kata tanya siapa? Pejuang Indonesia melawan sekutu di bawah pimpinan Kolonel Sudirman. Untuk kata tanya mengapa? Pertempuran Ambarawa terjadi karena sekutu yang melanggar perjanjian. Kapan? Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November sampai 15 Desember 1945.
Berikutnya mengenai kata baku dan tidak baku. Informasi yang terdapat dalam suatu teks sebaiknya dituliskan menggunakan kata baku. Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kata baku digunakan dalam menuliskan hal-hal yang bersifat resmi, seperti surat resmi, undangan resmi, atau kalimat resmi lainnya. Sementara kata tidak baku digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menuliskan hal-hal yang bersifat tidak resmi lainnya. Contoh, nah yang di checklist berwarna hijau itu adalah contoh kata baku. Ya, aktivitas pakai huruf V, ya. Praktik, yang baku itu bukan praktek. Lalu yang baku itu adalah cabai, bukan cabe. Satu lagi, jadwal, ya pakai W, bukan jadwal. Nah, contoh lainnya. Yang pertama, contoh kata baku. Nih di sini, aktif, pasif, apotek, efektif, nasihat, karena, foto, biosfer, bus, objek, teknik, daftar, dan lain-lain bisa kalian cari sendiri. Berikutnya contoh kata tidak bakunya tadi aktif, pasif, efektif, karena, foto, bis, objek, teknik, nasihat, biosfer, dan lain-lain. Jadi membedakan kata baku dan tidak baku itu bisa dilihat dari cara pembacaannya dan ejaan hurufnya, ya. Nah, sampai sini terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Saatnya kita latihan soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.